Halo kawan-kawan OPX Traders, ini kita mau kasih listir satu kita lagi. Tapi ini berbeda dengan listir satu kita mingguan seperti minggu-minggu sebelumnya ya. Jadi kita mau ubah metodenya, kita percobaan untuk bulan ini yaitu metodenya kita pakai 1 bulan ke depan. Kenapa? Karena aku lihat metode OPX sendiri dari persentase aku, dari semua list chart aku dan lain-lain, contoh saham dinar dan lain-lain itu gainnya ternyata lebih masuk di 1 bulan atau lebih seperti itu. Jadi kita proyeksikan ini untuk 1 bulan, apakah cuannya lebih besar? Kalau lebih besar kita akan pertahankan. Tapi kalau tidak ada pergerakan, jadi kita akan kembali lagi ke minggu selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi ini proyeksi kita untuk 1 bulan ke depan, terutama untuk bulan Desember 2025. Untuk saham yang kita masukkan itu ada ikan yang biasa kita bahas. KRYA juga yang kemarin sempat cuan kita bahas, sekarang udah isian lagi. Jadi kemungkinan 1 bulan ke depan kita akan dapat cuan dari dua saham ini ya minimal 10 sampai 15% ya untuk minimal. Seperti itu. Di sini ada pemain baru yaitu PSAB. Kita akan bahas PSHB ya. PSAB itu menarik karena sudah ada pola rebound dan sahamnya juga sudah kita data ya bahwa pemainnya ada AKBK yang harusnya akan masuk beberapa hari lagi. Terus CC, AJET, EP, JP yang nahanin barang. Nah, sekarang polanya masih ada setway di area MA 100 ke atas. Jadi seharusnya kalau emang benar ini sehat dalam 1 minggu ke depan area ini akan mantul ke atas ya. Kalau ternyata jebol berarti kita udah prepare untuk cut loss dan meninggalkan sahamnya seperti itu ya. Kalau dari data aku ini nggak bakalan jebol sih karena dari volume yang biasa kami pakai atau metode yang kita pakai itu masih sehat banget. Jadi seharusnya bandar yang ada di dalamnya akan ngikutin pola yang seharusnya terjadi, seperti itu. Sekarang aku udah masukkan juga, jadi seharusnya akan sehat kembali untuk PSAB. Kalau price return-nya menurut kami sangat-sangat menarik ya. Kalau dari data kita sebelumnya di sini ada kenaikan sekitar 60% yang seharusnya itu sudah masuk bagger ya untuk 1 bulan. Seharusnya seperti itu. Terus polanya juga sangat-sangat sesuai dengan OPX Trader yaitu ada wave, eh price-nya sudah di paling bawah, terus ada pola pantulan dan juga bandar isiannya juga sehat. Seperti itu ya. Seharusnya ini akan menarik untuk kita pantau ke depannya. Untuk PSAB ya. Lanjut ini ada TLDN. Untuk ikan KRA nggak usah deh ya. Kayaknya udah kita bahas sebelumnya dan kita udah cuan juga kan dari hasilnya. Jadi jelas banget untuk KRYA dan ikan seperti itu ya. Nah untuk TLDN ini juga kurang lebih sama karena kita pernah cuan di area sini ya, lumayan besar cuannya. Nah, sekarang TLDN masuk di area setway-nya dia. Terus pemainnya udah kita data bahwa GR dan PD. Kalau GR PD udah masuk dan nahanin barang seharusnya udah sehat banget. Datanya emang mereka udah masuk nih. GR PD seharusnya udah masuk beberapa hari yang lalu. Jadi makanya polanya sudah memantul ke atas dan sudah mulai setway. Terus volumenya juga terus meningkat. Area setway-nya juga ditambah dengan area spike kita atau wave kita, pola dari OPX Trader. Jadi seperti itu. Seharusnya bagus banget ya untuk kita pantau ke depannya. Dalam 1 bulan kayaknya menarik, menarik sekali. Seperti itu. Untuk targetnya ya sekitar 30% tidak muluk-muluk ya, tapi di sini itu ternyata lebih besar ya. Ya 32% lah. Kalau dari data ini ya, tapi ini diramaikan oleh asing ya. Kalau seharusnya ya polanya nggak terlalu besar ya, sekitar ya mungkin seperti ini nih. Nah 20%-an lah. Seperti itu untuk TLDN. Harusnya seperti itu. Kalau emang sehat nanti akan ada pola pantulan. Nanti kita bahas selanjutnya ya, kalau sudah ada pola bagus dan bandar-bandar sudah mulai masuk, kita akan bikin konten khusus untuk TLDN agar apa? Agar kita bisa mantau secara seksama. Jadi seperti itu untuk target kita bulan ini TLDN ya. Kita lanjut ke saham selanjutnya. Kedia ini masuk ke list kita. Oke. Nah, untuk Kedia kenapa aku agak-agak kecepatan juga sih masukinnya.
Nah, kenapa kita masukin? Karena sini polanya udah selesai di area sini, di area spike-nya. Terus ada pola pantulan di area net volume-nya. Di area sini besar sekali, terus ada di sini kan, ada pola besar. Nah, seharusnya ada kemungkinan koreksi dulu sedikit di area sini. Di area sini ada koreksi dulu, kita masuk lagi di area sini, nanti kita akan lihat pertumbuhannya setelah ada loncatan ini guys. Seharusnya ini akan lanjut terus sih ke atas, seharusnya ya. Kalau emang koreksi akan koreksi di area sini guys. Kalau menurutku ini udah bagus banget untuk kita masukin ya. Berapa gennya? Ya kalau kita ngambil dari area sini ya lumayan lah ya, sekitar 30%an. Kalau menurutku ini udah bagus banget wave-nya. Seharusnya dalam minggu ini udah terjadi nih untuk loncatannya. Udah bagus banget. Kayaknya bakalan naiknya di beberapa hari ini guys. Seperti itu ya untuk dia. Menarik banget untuk kita pantau. ASLC. Kita masukkan ASLC, kenapa? Karena polanya udah bagus, wave-nya udah bagus, pola OPX trader sudah pakai wave, sudah jelas. Terus yang belum terjadi adalah pantulannya. Nah, untuk pantulan ini masih dalam area distribusi ya, kelihatan di area sini distribusinya besar. Nanti kita akan berubah pola ketika sudah ada akumulasi besar, mungkin di area sini 20 Oktober nih. Nanti kita pantau-pantau ya. 20 Oktober. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, di sini ada CC masuk besar di area sini. Kalau sudah tertahan terus CC-nya terus isian. Kalau di sini kan CC-nya udah isian nih di area sini. Sisa ketinggiannya aja ketika pola terakhir di sini bawah baru dinaikin lagi. Seharusnya seperti itu. Kenapa kita pede? Karena net volume-nya sudah tinggi, akumulasinya terus-menerus terjadi dan banyak yang nyangkut di area sini. Seharusnya CC juga bakalan pede untuk naikinnya seperti itu ya. Wave-nya juga terjadinya lebih besar di sini. ASLC salah satu saham beggar kita. Berapa returnnya kalau kita harapkan dari situ sekitar 40% dalam 3 hari. Seharusnya seperti itu ya. Menarik. Dengan pola yang ini menurutku aku optimis sih. Dalam 1 bulan gainnya lebih besar ya seharusnya ya. Tapi kita lihat aja untuk metode di bulan ini. Ini percobaan kita kedua dengan mengubah metode tier 1 yang dimana sebenarnya tier 1 itu banyak saham cuan yang lebih gede daripada kita mingguan seharusnya. Karena aku lihat ada beberapa saham kita yang terbang sampai bahkan 150% ya. Itu pun dalam waktu 1 minggu guys. Dan saham yang 150% itu kita tunggu di minggu kedua, minggu kelimanya kalau nggak salah itu terbang. Sayang sekali kalau kita nggak pantau secara seksama saham-saham seperti itu ya. Sama seperti ini. Oke, kita lanjut. Ada SCMA. Kita masukin SCMA, kenapa? Karena polanya udah jelas, udah bagus. Terus ada net volume-nya juga bertumbuh, naik terus menerus naik. Terus pola pembeliannya juga terus menerus sehat, guys. Seperti itu. Terus ada aspek selanjutnya itu ada di bagian akumulasi yang terus-menerus naik. Nah, sekarang posisinya itu sedang ada koreksi sih menurut kami. Menurut kami ya. Jadi seharusnya untuk kedepannya SMA akan sehat lagi dan akan loncat lagi seperti itu. Kalau kita bisa asumsikan 28% sih oke sih menurut aku. Kayaknya lebih sih. Seharusnya ini akan lebih tinggi menurut aku ya. Jadi seperti itu. Perihal kita akan abaikan beberapa detail untuk bandarnya. Karena apa? Karena kita mau project baru nih. Project baru yang tidak fokus ke saham bandar tertentu. Jadi kita fokusnya ke price volume yang seharusnya bandar yang mau ngeramein sahamnya pun pasti bakalan hormat dengan price volume ya. Karena apa? Karena asing sendiri itu biasanya dia nggak pakai bandarmologi guys. Dia ngelihatnya teknikal. Kalau teknikalnya sehat, pola reboundnya sudah terjadi, seharusnya asing-asing bakalan ikut ngeramein seperti itu. Enak banget dilihatnya di SMA. Seharusnya ini bakalan jadi big move sih. Kita lanjut energi. Kenapa aku masukin energi ya? Nah, energi ini walaupun polanya sedang meningkat, tapi sebetulnya ini belum
teratasnya dia. Karena apa? Karena polanya baru-baru besar di area sini nih guys. Volumenya baru besar di area sini, terus di sini juga ada volume besar, itu pertanda bahwa bandar yang ngeramein itu akan lebih banyak lagi sih. Menurut aku seperti itu. Karena di sini ada wave kita, seharusnya di sini wave kita selanjutnya nih. Apakah akan lama? Seharusnya dalam 1 bulan ke depan bakalan seru. Karena di grafik sebelumnya di area sini dia akan akumulasinya selama kurang lebih 1 bulan ya di area sini baru diangkat rally ke atas. Kalau angkat rally-nya setelah wave seharusnya ini akan terjadi 50 sampai 70%. Menurutku seperti itu. Apakah ini akan jadi pola selanjutnya? Kita lihat aja ya guys. Tapi kalau ada koreksian, ini kan sempat ada koreksian ya di area sini. Walaupun ada wave-nya besar, ada koreksian di area sini, kita ngikut aja sih. Kalau ada koreksian patah si trend line-nya, ya udah kita cut loss aja, baru kita isian lagi di bawahnya seperti itu ya. Seharusnya ini akan menarik untuk kita pantau ke depannya. Kalau dari trend line-nya sih ya 20 hari sih oke sih. Di minggu terakhir baru kita pesta fora di area sini. Menurutku ini akan sangat-sangat menarik untuk kita pantau ke depannya. Trennya udah bagus banget. Oke deh. Jadi sepertinya itu dulu untuk saham-saham tier 1 kita. Tapi untuk yang mingguan mungkin tetap akan kita update di grup ya, di grup, karena kita maunya yang saham tier 1 bulanan ini itu jadi akan fokus kita selama sebulan, dan di grup itu fokus kita selama harian karena takut kecampur gitu guys. Ada saham yang baru loncat di hari itu kita campur dengan tier 1 minggu itu kan agak-agak ribet ya. Jadi ini tetap bulanan. Jadi yang cepat-cepat yang misalnya dalam 3 hari lagi akan loncat dan lain-lain kita tetap update di grup ya. Teman-teman juga pasti banyak juga yang nginfoin di grup. Jadi seharusnya ini akan jadi hal yang menarik, apalagi bulan Desember ya biasanya merah ya karena orang kalau teman-teman bilang itu New Year's-nya, hari liburannya mereka. Seharusnya akan ambil duit dari IHSG dan belanjain. Seperti itu. Semoga aja akan ada perubahan juga di IHSG ya. Jadi misal di Desember ini merah, ya merahnya nggak besar-besar banget koreksiannya, baru Januarinya bakal rally setinggi-tingginya. Harusnya seperti itu ya, harapan kita. Ya itu aja dulu untuk bulan ini. Kita akan ketemu di bulan nanti. Kita akan bawa list-list baru. Kita lihat dulu apakah prospek dari bulanan kita ini lebih besar daripada mingguan. Kalau lebih besar kita lanjutin, kalau enggak kita berubah ke mingguan aja. Itu dulu, sampai jumpa kawan-kawan, bye-bye.